Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fema Lamda Rizky dengan NIM 190321110079, kelas studi kelayakan bisnis A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis studi kelayakan bisnis pada usaha tempe di Kabupaten Kediri. Baik, di sini saya akan menjelaskan 7 pokok bahasan, yaitu 1. Aspek teknis, 2. Aspek pasar dan pemasaran, 3. Aspek manajerial dan operasional, 4. Aspek lingkungan, 5. Aspek finansial, 6. Aspek hukum dan legalitas, dan terakhir 7. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Profil usaha. Jenis UMKM atau UKM yang diteliti yaitu UMKM pemasaran tempe. Pemilik tempe UMKM ini yaitu Ibu Ia Nur Yatun, yang berdiri sejak kurang lebih 30 tahun lalu dan terletak di Desa Nyanti, Dusun Nyanti, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Aspek teknis yang terjadi di sini yaitu 1. Lokasi usaha. Lokasi pada usaha ini terletak di Desa Nyanti, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Lokasi usaha ini berada di daerah pemukiman warga karena usaha ini didirikan oleh orang rumahan. 2. Bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan tempe ini yaitu kacang kedelai yang dibeli di sekitar rumah, dan juga ragi yang merupakan bahan selanjutnya untuk proses pematangan tempe, serta daun pisang yang digunakan untuk pembungkusan tempe. 3. Luas produksi. Dalam proses pembuatan tempe, kapasitas produksi pada usaha ini yaitu mengelola kacang kedelai 30 kg per hari. 4. Proses produksi. Proses pembuatan tempe sama dengan proses lainnya, yaitu dimulai dengan perendaman kacang kedelai hingga proses pencetakan tempe. Tahapan dalam proses produksi tempe yaitu perebusan, pengupasan, perendaman dan pengemasan, pencucian, inokulasi dengan ragi, pembungkusan, dan fermentasi. 5. Yaitu pemilihan jenis teknologi dan peralatan. Jenis teknologi dan peralatan yang digunakan dalam usaha produksi tempe ini yaitu masih tergolong tradisional. Aspek pasar dan pemasaran. Dalam tahap aspek pasar dan pemasaran ini menggunakan strategi pemasaran serta bauran produk. Adapun strategi pemasaran yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari proses produksi tempe ini yaitu penjual langsung menjualnya kepada konsumen. Dalam pemasaran ini, penjual langsung menjualnya di pasar dan pengecer yang mengambil tempe ke penjualnya, maupun konsumen langsung mendatangi ke rumah penjual. Misalnya yaitu targeting. Targeting dari usaha ini yaitu para konsumen maupun para pengecer. Targeting ini dapat memudahkan penjual dalam penjualan tempe. Positioning. Dalam strategi ini, usaha tempe memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dengan memberikan kualitas produk baik serta enak, sehingga nantinya pelanggan tetap membeli tempe kepada Ibu Ia Nur Yatun. Yang selanjutnya yaitu bauran produk. 1. Produk yang dijual atau dipasarkan dalam penjualan usaha ini yaitu produk tempe yang dibuat sendiri. 2. Price atau harga. Dalam penentuan harga tempe, penjual menjual dengan harga pasar yaitu dengan harga Rp500 per bungkus. Harga tersebut sangat murah karena penjual masih menjual dengan kemasan tradisional yaitu dengan menggunakan daun pisang. 3. Tempat. UKM tempe ini berlokasi di Desa Nyanti, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Lokasi pada penjualan ini cukup strategis karena terletak di pemukiman warga. 4. Promotion atau promosi. Dalam proses promosi, UKM tempe ini langsung menjualnya di pasar maupun rumah, atau bisa dikatakan dengan promosi dari mulut ke mulut konsumen. Yang selanjutnya yaitu aspek manajerial dan operasional.
Dalam usaha tempe ini, penjual tidak memiliki struktur organisasi karena usaha ini dijalankan bersama keluarga tanpa ada bantuan tenaga dari luar. Tenaga kerja pada usaha tempe ini berasal dari keluarga sendiri, di mana Ibu Ia Nuryatun sebagai pemilik serta anak-anaknya sebagai yang membantu ibunya dalam proses produksi tempe. Aspek lingkungan, UKM tempe ini mempunyai dua limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah cair dihasilkan dari proses pencucian kacang kedelai yang jika terkena panas akan menimbulkan bau, serta jika dibuang ke sungai akan menimbulkan sungai tercemar. Sedangkan limbah padat dihasilkan dari ampas perasan kedelai dan juga kulit kedelai. Limbah padat ini nantinya akan digunakan untuk pakan ternak. Yang selanjutnya yaitu aspek finansial. Dari proses perhitungan maka ditemukan hasil perhitungan NPV, yaitu menunjukkan nilai NPV positif, yaitu Rp2.666.204. Hal tersebut menggambarkan bahwa UKM tempe milik Ibu Ia Nuryatun mudah layak untuk dijalankan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai IRR yang dihasilkan adalah 27%. Hal ini menunjukkan bahwa UKM tempe Ibu Ia Nuryatun ini mudah layak untuk dijalankan. Nilai B per C diperoleh sebesar 1.175.381, lebih dari 1, maka UKM tempe milik Bu Ia Nuryatun ini layak untuk dijalankan. Aspek hukum dan legalitas. Pada usaha tempe ini masih belum memiliki izin usaha, dikarenakan pajak yang membuat mereka takut untuk tidak membuat surat izin. Hal itu nantinya akan menyulitkan bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman modal maupun subsidi. Namun, walaupun mereka tidak membuat surat perizinan, usaha tempe tersebut masih bertahan dan berjalan. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan aspek sosial, usaha ini masih belum menggunakan tenaga kerja dari luar, sehingga mengenai aspek sosial ini, usaha tempe ini masih belum berkontribusi. Namun, kontribusi lainnya yaitu dengan berdirinya UKM tempe ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pada aspek ekonomi, usaha tempe di Desa Nyenti lumayan banyak, sehingga usaha tempe ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Dan mengenai aspek budaya, UKM tempe ini tidak berpengaruh terhadap adat istiadat masyarakat sekitar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.